Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 10 akan menjelaskan tentang kristalisasi. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok kami, ada Siti Faras Butsaina Imtinan dengan NIM 86, ada Irdatu Soleha dengan NIM 92, dan ada Ria Vinola Vioni Pramudiska dengan NIM 103. Pengertian dari kristalisasi sendiri adalah proses pemisahan padat cair di mana terjadi perpindahan massa dari solut atau zat yang terlarut menuju padatan dari fasa yang homogen, atau dengan kata lain peristiwa pembentukan partikel-partikel zat padat dalam suatu fasa homogen. Dalam industri, proses kristalisasi bertujuan untuk mendapatkan produk yang diinginkan, padatan dengan ukuran yang seragam, ataupun untuk pemurnian. Kristalisasi berdasarkan prinsip kerja alat. Yang pertama ada kristalisasi pendinginan. Pada kristalisasi pendinginan, supersaturasi dicapai dengan cara mendinginkan larutan. Pada sistem lelehan, pada saat suhu larutan turun, komponen zat yang memiliki titik beku lebih tinggi akan membeku terlebih dahulu, sementara zat lain masih larut sehingga keduanya dapat dipisahkan dengan cara penyaringan. Pada sistem larutan, penurunan suhu akan menurunkan kelarutan zat terlarut atau solut, sehingga zat terlarut akan keluar dari larutan dan mengkristal. Kemudian ada crystallizer pada kristalisasi pendinginan, itu ada 8. Yang pertama, ada tangki berpengaduk, yang kedua ada tangki tak berpengaduk, yang ketiga ada through crystallizer, yang keempat ada cooling disk crystallizer, yang kelima ada rotary crystallizer, yang keenam ada scrap surface crystallizer, yang tujuh ada forced circulation bevel surface cooled crystallizer, yang terakhir ada Oslo surface cooled crystallizer. Selanjutnya ada cooling disk crystallizer. Crystallizer ini terdiri dari silinder yang terbagi menjadi beberapa kompartemen yang dipisahkan oleh penukar panas pelat vertikal di antara piringan yang berputar pelan. Kemudian ada rotary crystallizer. Crystallizer ini berupa silinder berputar sama seperti rotary dryer atau rotary kiln. Pendinginan dilakukan dengan mengalirkan udara atau air pendingin di dalam silinder. Kristal akan terbentuk di permukaan luar silinder. Produk kristal diambil dengan menggunakan pisau. Saya Irdatu Soleha akan menjelaskan alat Scripted Surface Crystallizer. Alat ini berupa penukar panas pipa ganda dengan alat penggarut di permukaan dalam pipa. Akibat turbulensi yang tinggi dan gerakan penggaruk, kristal yang dihasilkan sangat kecil. Salah satu jenis crystallizer ini adalah Brody Purifier. For circulation before surface cooled crystallizer. Crystallizer jenis ini menggunakan prinsip sirkulasi cairan atau larutan induk, di mana umpan maupun hasil kristalisasi akan masuk ke dalam shell and tube head chamber untuk didinginkan. Perbedaan dengan jenis crystallizer lainnya ialah karena pada saat di badan crystallizer terbentuk campuran kristal dan cairan induk, maka akan terjadi tumbukan antara cairan dengan kristal sehingga suhu campuran akan meningkat. Untuk mendinginkannya diperlukan medium pendingin. Crystallizer ini menggunakan prinsip pendinginan karena kristalisasi dapat terjadi melalui pembekuan atau solidifikasi. Terlihat pada gambar di samping, umpan dan resikel kristalisasi bersama-sama masuk ke dalam medium pendingin. Namun, ada kelemahannya, yaitu panjang untuk pertukaran panas pada HE dan kecepatan umpan serta resikel kristalisasi sangat diperhitungkan. Sebab, jika terjadi kesalahan penurunan suhu
untuk mendapat perlakuan kristalisasi pada proses pendinginan tidak berlangsung secara optimal. Drive to bevel GTB crystallizer. Crystallizer jenis ini terdapat keunggulan di mana pada badan crystallizer terdapat pola atau sirkulasi untuk mekanisme kristalisasi. Di antaranya ialah drive tube. Drive tube akan memisahkan antara cairan induk dengan kristal yang akan terbentuk, yang dilengkapi dengan pengaduk yang bergerak lambat. Pengaduk tersebut ada dimaksudkan untuk membuat cairan induk dapat bernukleasi dengan cepat, karena dengan pengaduk reaksi akan berjalan cepat. Terlihat pada gambar di samping bahwa umpan masuk melalui heat exchanger untuk proses pemanasan. Karena terdapat pengaduk yang diletakkan pada poros badan atau tangki crystallizer, maka cairan induk akan tertarik menuju daerah pengaduk yang menuju ke arah atas, lalu bersirkulasi turun ke bawah bila hasilnya sudah berupa kristal. Namun, bila tidak akan dikembalikan menuju heat exchanger kembali melalui pipa sirkulasi. Karena masuk ke HE, maka akan terjadi kenaikan titik didih sekitar 1-2 derajat Fahrenheit. Terjadi pemisahan antara cairan induk dan kristal pada drive tube ialah karena adanya perbedaan massa jenis, di mana massa jenis kristal akan lebih besar bila dibandingkan dengan cairan induk. Oleh karena itu, adanya gaya gravitasi mengakibatkan kristal tersebut akan turun ke bawah dan diambil sebagai produk. Selanjutnya, perpindahan panas yang terjadi adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Pada saat melakukan kristalisasi, prosesnya akan dilakukan pendinginan, yaitu seperti pendinginan yang dilakukan dengan mengalirkan udara atau air pendinginan di dalam silinder, di mana fluida dingin yang dekat dengan permukaan panas akan menerima panas, di mana panas tersebut mempengaruhi fluida melalui suatu campuran. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi perpindahan panas pada alat-alatnya adalah heat exchanger. 1. Penggunaan baffle dapat meningkatkan efektivitas alat penukar panas. Hal ini sejalan dengan peningkatan koefisien perpindahan panas. 2. Pengaruh tebal isolasi pada bagian luar sel. Efektivitas meningkat hingga suatu harga maksimum dan kemudian berkurang. Yang ketiga, dengan menggunakan alat penukar panas tabung konsentris, efektivitas akan berkurang jika kecepatan udara masuk dingin meningkat dan efektivitas akan meningkat jika laju alir massa udara meningkat. Yang keempat, menentukan jarak antar baffle minimal 0,2 dari diameter sel, sedangkan jarak maksimum ialah 1 kali diameter bagian dalam sel. Jarak baffle yang panjang akan membuat aliran membujur dan kurang menyimpang dari aliran melintang. Selanjutnya, material yang digunakan untuk meningkatkan perpindahan panas dan mengurangi kebocoran. Agar dapat memindahkan panas dengan baik, material tabung harus mempunyai thermal conductivity. Semua yang dibutuhkan yaitu melakukan pemilihan saksama atas bahan yang kuat, thermal konduktif, corrosion resistant, material tabung yang bermutu tinggi yaitu secara khas berbahan metal. Pilihan material tabung yang buruk bisa mengakibatkan suatu kebocoran melalui suatu tabung antar sisi sel dan tube yang menyebabkan fluida yang lewat terkontaminasi dan kemungkinan hilangnya tekanan. Sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.